A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bakso Ular. Cerita ini ditulis oleh Umi Gani. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum lanjut, Mang Sukir selalu mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pukul 17:36 sore, sudah hampir maghrib. Jarak kami masih beberapa kilometer lagi. Semoga tepat sebelum maghrib kami sudah sampai, supaya bisa mempersiapkan strategi yang akan kami lakukan saat mencari jasad kita. Namun, tiba-tiba tubuhku lemas, menggigil dan kepala terasa pusing. Mungkin karena baju yang sedari tadi basah juga masih menempel, akibat turun saat bertarung dengan siluman itu. 2 jam lebih aku mengenakan baju basah. Tentu saja badan ini lama-kelamaan menggigil, tak terkecuali dengan Mbak Sarah dan Mas Haris. Pandanganku mulai kabur, kepala terasa sangat berat dan gelap. Sudut pandang Alia. Menjadi seorang indigo sangatlah menguras energi di dalam tubuh. Jika aku boleh memilih, lebih baik aku tak diberi kelebihan seperti itu. Sangat menyiksa. Betapa tidak, aku bisa melihat hal-hal gaib yang orang lain belum tentu melihatnya. Dan kebanyakan, hal gaib itu semua menyeramkan. Aku menuruni kakek, beliau juga mampu melihat hal gaib. Bahkan, kakek selain ustadz juga bisa menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh hal-hal gaib atau penyakit kiriman. Namun, entah kenapa aku tak bisa menikmati kelebihan ini. Sangat mengganggu aktivitasku sehari-hari. Dimanapun aku berada harus mendapati pandangan di luar dimensi manusia. Sungguh menakutkan. Rasa takutku lebih besar, hingga aku tak bisa menikmati atau mengontrol apa yang aku lihat pada dimensi lain. Jika umumnya seorang memiliki kelebihan itu sejak kecil, berbeda dengan aku yang menjadi seorang indigo saat duduk di bangku SMP. Berawal dari sering diganggu makhluk astral dan beberapa kali kerasukan, sejak saat itu mata batinku mampu menembus dimensi lain. Ternyata di balik kehidupan manusia, ada juga kehidupan bangsa jin. Dan semua itu hampir sama dengan kehidupan manusia. Mendadak indigo tentunya membuatku syok. Bahkan saat awal-awal aku bisa melihat makhluk tak kasat mata. Hampir beberapa bulan mengalami stres berat. Aku ketakutan hebat karena melihat makhluk astral yang beraneka ragam jenisnya. Mereka seolah sengaja menampakkan diri atau karena memang mata batinku yang sudah terbuka. Ada yang iseng mau menjadi temanku. Ada yang meminta tolong dan ada juga yang menakut-nakuti. Semua benar-benar membuatku stres. Aktivitasku terganggu. Aku hanya berdiam diri di kamar. Tidur pun sulit. Hampir beberapa bulan cuti sekolah. Bahkan aku sempat dirawat dan dibawa ke dokter ahli psikologi. Aku mengalami depresi dan trauma yang cukup berat. Akhirnya aku harus menjalani psikoterapi. Psikoterapi adalah salah satu metode penanganan yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan, seperti stres berat, depresi, dan gangguan kecemasan. Butuh waktu lama untuk keluar dari zona itu, hingga aku bisa mengontrol dan mengatasi ketakutanku. Sekarang setidaknya aku bisa menerima apa yang sudah menjadi takdirku. Meskipun masih ada sedikit rasa takut, tapi semua bisa aku atasi. Satu hari aku ingin makan bakso. Di dekat tempat kerja ada warung bakso yang kebetulan baru buka. Beberapa teman memberi kesaksian kalau bakso di warung itu enak dan harganya lumayan murah. Tentu saja aku tergiur. Siapa sih yang tidak suka dengan bakso? Apalagi kalau harganya murah dan enak. Memang tak semua orang suka, tapi hampir 80% orang menyukai bakso. Dengan semangatnya aku menuju warung Pondok Bakso Bang Kumis. Itulah nama yang tertera di spanduk. Begitu jelasnya terpampang di depan warung. Namun baru saja akan masuk, aku gemetar hebat, menelan saliva berat.
Aku terpaku melihat ular-ular hidup berukuran sedang bertumpuk bersama bakso yang dipajang dalam gerobak. Ular-ular itu bagai sedang mengerami telur-telurnya. Mendadak rasa mual menyerangku. Jijik bercampur ngeri seketika membuatku muntah. Wah! Aku memuntahkan seluruh isi perut tanpa melihat sekitar. Rasanya sudah tidak tahan. Mbak, kalau mau muntah jangan di sini dong. Banyak orang makan ini. Salah seorang pengunjung menegurku. Ia merasa terganggu dengan tindakanku. Aku menoleh ke arah orang tersebut. Kembali terkejut mendapati makhluk astral tengah duduk di samping orang itu. Wajahnya begitu mengerikan, hancur, mata kirinya keluar, bergelantungan dan lidahnya menjulur dan air liur yang menetes di dalam mangkuk milik wanita yang sedang makan itu. Maaf mbak, ucapku tak enak seraya meninggalkan warung itu. Aku tidak jadi makan. Melihat ular-ular dan makhluk astral yang menjijikkan tadi, bahkan aku jadi tak selera makan. Mereka yang tidak tahu mungkin terasa nikmat, tapi beruntungnya lah aku mampu melihatnya. Aku jadi tidak sampai makan bakso yang sudah bercampur ular. Mungkinkah itu yang dinamakan memakai penglaris atau pesugihan? Astagfirullahaladzim. Pantas saja aku merasakan aura negatif di warung itu. Entah apa, kekuatan besar seperti membatasi penglihatan mata batinku. Aku hanya bisa merasakan, tak bisa leluasa melihat kekuatan apa yang berada di sana. Biarlah, aku tak mau memikirkan itu. Cukup tahu saja, aku tak akan pergi ke warung itu lagi. Kapok. Tengah malam aku merasakan perut terasa melilit. Mungkin efek tidak makan dari siang. Gara-gara teringat ular bersama bakso dan makhluk astral di warung pangkumis itu. Namun, kini aku tak bisa menahan rasa laparku. Kuputuskan pergi ke dapur mencari makanan. Siapa tahu mama masih menyisakan makanan untukku. Kunyalakan lampu dapur yang sebelumnya gelap. Kemudian membuka tudung saji yang tengkurap di atas meja. Ada 2 potong ayam goreng dan sambal. Lumayanlah buat ganjal perut. Lalu mengambil piring dan nasi dan mulai menyantap makanan. Baru 2 suapan, aku mendengar suara ketukan. Suaranya berasal dari dalam lemari es. Aku menghentikan aktivitasku, mengedarkan pandangan ke seluruh sudut ruangan. Tidak ada siapapun, tapi bulu kuduku berdiri. Suara ketukan itu semakin jelas, membuatku semakin merinding hebat. Ada apa di dalam lemari es? Aku bangun dan segera mendekat pada benda persegi panjang itu. Kuulurkan tangan yang terasa gemetar. Meski ragu-ragu, rasa penasaran kian meningkat. Perlahan kubuka pintunya dengan jantung yang semakin berpacu tak beraturan. Aku terjungkal saat dengan sempurna lemari es itu kubuka. Betapa terkejutnya melihat sosok makhluk astral mengerikan berada di dalam lemari es. Astagfirullahaladzim. Itu makhluk yang kulihat di warung pangkumis tadi siang. Semakin aku menatapnya, perlahan sosok itu keluar dan bersiap mengejarku. Matanya semakin keluar bergelantungan, lidahnya juga semakin menjuntai panjang hingga melewati dagunya. Antara takut dan jijik bercampur jadi satu. Memang bukan hal baru aku berjumpa dengan makhluk seperti ini. Akan tetapi yang namanya takut tidak dapat dipungkiri. Itu adalah fitrah manusia. Meski kita tahu takutlah hanya kepada Allah. Karena yang namanya jin itu derajatnya masih di bawah manusia. Aku mundur dengan masih terduduk di lantai sembari menatap makhluk itu. Bibir ini tak berhenti merapalkan doa. Namun, ia semakin beringas. Mempercepat langkahnya mendekatiku. Dan aku berteriak sekeras mungkin, berharap mama mendengarku. Betapa tidak, kakiku dicengkeram oleh makhluk mengerikan itu. Mengapa dia mengikutiku? Apa karena tadi siang aku memergokinya? Aku berusaha melepas cengkeramannya dengan terus membaca doa. Namun, ia semakin beringas. Menarik kuat kakiku lalu berpindah mencekik leherku. Seketika nafasku terasa sesak. Leherku seperti mau putus. Ya Allah, selamatkan aku, jeritku dalam hati.
Air mataku tak mampu kubendung. Rasanya aku tak tahan. Bukan hanya rasa sakit dan takut yang menyerang, juga bau anyir dari makhluk itu membuatku semakin sesak nafas. Namun, tiba-tiba sekelebat bayangan wajah kita muncul di dalam pandanganku. Apa maksudnya? Kenapa kita tiba-tiba saja hadir dalam pandanganku? Demi Tuhan, aku tak mampu melawan ketakutan setan terkutuk itu. Tubuhku sudah terasa lemas. Bahkan mungkin sebentar lagi aku akan kehabisan napas. Seketika mataku berkunang-kunang dan gelap. Sayup-sayupku rasakan seseorang menepuk-nepuk pipiku seraya terus memanggilku. Sepertinya aku kenal dengan suara itu. Benar saja, saat kubuka mata yang terasa berat, kudapati mama terus memanggilku. "Alia, bangun nak, bangun." Suara mama terdengar panik. Ia terus menepuk pipi dan terus memanggilku, membuat aku terbangun sempurna. "Kamu ngapain tidur di sini?" ucapnya bingung. Begitupun dengan diriku yang juga bingung, mengingat semalam aku hampir mati dicekik makhluk mengerikan itu. "Alia," seru mama membuyarkan lamunanku. "Ngapain kamu tidur di sini?" sambungnya. Wanita yang kupanggil mama itu terlihat begitu penasaran. Akan lebih baik jika aku tidak menceritakan kejadian semalam. Khawatir mama jadi takut. Papa sedang di luar kota, mama sendiri di rumah. Aku takut malah itu akan mengganggu aktivitasnya. "Mungkin Alia ngigau mah, jadi tidur di sini." Kilaku mencoba membuatnya tidak khawatir. Otakku belum sepenuhnya sadar dengan kejadian semalam, entah mimpi atau nyata. Namun, sebisa mungkin menyembunyikan itu dari mama. "Beneran kamu gak apa-apa?" tanyanya kembali memastikan. Aku hanya mengangguk kecil seraya tersenyum padanya, kemudian berdiri dan pamit pergi ke kamarku. "Tunggu Al." Mama kembali memanggilku saat tubuh ini sudah membelakanginya. Seketika aku membalikkan tubuhku yang terasa kaku. "Iya mah, ini kamu yang makan." Sambil menunjuk ke arah meja, kulihat piring berisi nasi dengan lauk ayam dan sambal yang masih utuh tergeletak di meja. Baru kusadari, ternyata semalam bukanlah mimpi atau mengigau. Aku ingat, semalam aku lapar dan makan di situ, lalu mendengar suara ketukan di dalam lemari es. Saat kubuka ternyata makhluk menyeramkan itu. Aku menelan ludah dan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Keyakinanku bertambah karena rasa sakit yang kurasakan di area leher. Pasti itu bekas cekikan setan itu, pikirku. "Alia, mama nanya sama kamu." "Ih, malah bengong." Lagi-lagi suara mama membuyarkan lamunanku. Aku terkesiap dan mengiyakan pertanyaan mama. "Kenapa gak dihabiskan?" tanyanya. "Iya mah, keburu ngantuk." "Ya udah ya, Alia ke kamar dulu." Jawabku sekenanya, lalu pergi ke kamar. Masih bingung dengan apa yang kualami, meski hati ini merasa bersyukur karena masih selamat dari setan itu. Aku mematut diri di cermin. Kulihat memang ada bekas cekikan berwarna hitam di leherku. Aku benar-benar akan dibunuhnya. Tapi mengapa aku tidak mengganggu saat melihatnya di warung itu? Apa mungkin warung itu memiliki rahasia besar? Entahlah. Sudah beberapa hari ini aku terus diganggu makhluk itu. Bahkan beberapa kali didatangi ular. Namun setiap kali mereka datang, bayangan kita selalu muncul. Biasanya aku akan mengetahui sesuatu saat muncul bayangan dalam pandanganku. Sayangnya semakin aku ingin memperjelas bayangan kita, badanku gemetar hebat. Aku tak kuat melawan kekuatan itu. Apa yang akan terjadi dengan kita? Apa mungkin ada hubungannya dengan makhluk dan ular-ular yang menerorku? Semoga tidak, tolakku. Suatu hari,
Rasa penasaranku semakin memuncak saat kemarin tak mendapati kita tidak kembali bekerja setelah istirahat. Kupikir kita sakit, jadi hanya setengah hari bekerja. Namun, semalam aku tak bisa tidur. Sekelebat bayangan kita semakin jelas dalam pandanganku. Ia seperti menangis, membuatku semakin merasa khawatir. Penny. Aku memanggil salah satu sahabatku yang sangat akrab dengan kita. Dia yang kebetulan ngekos bareng. Tentu Penny tahu keberadaan kita. Kulihat gadis itu tengah berjalan sendiri. Wajahnya terlihat murung. Aku berjalan cepat menghampirinya. Kutanyai keberadaan kita dengan berpura-pura tak mengetahui apapun. Memang tak ada yang tahu bahwa aku seorang indigo. Selama ini aku memilih untuk menutupinya. Bukan apa-apa. Hanya saja aku tidak yakin mereka akan menerimaku. Atau bahkan mempercayai apa yang aku lihat. Penny hanya mengatakan jika kita sedang sakit. Meski aku tahu Penny menyembunyikan sesuatu dariku. Menurut pandangan cowok yang aku lihat, bahwa dirinya juga sedang tidak aman. Apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, meski aku belum sepenuhnya percaya dengan penglihatanku, namun rasa khawatir tetap memenuhi dada. Malamnya aku pergi ke kontrakan Penny, memastikan segala prasangka yang aku rasakan. Kebetulan saat aku akan ke kontrakan Penny, Mbak Sarah juga akan ke sana. Kami tak sengaja bertemu di gang dekat tempat tinggal Penny. Namun, saat kami datang ke kontrakan Penny begitu ramai, beberapa orang terlihat panik memanggil-manggil Penny. Ada apa ya Mbak? Kok rame banget? Tanyaku pada Mbak Sarah. Ia pun terlihat bingung. Gak tahu, mending kita samperin aja yuk, ajaknya. Lalu menarik tanganku berjalan cepat ke arah kegaduhan itu berasal. Ada apa ini? Mbak Sarah mengambil alih mendekap Penny yang sudah terkulai lemas, yang sebelumnya tengah didekap oleh seorang ibu-ibu. Penny tak sadarkan diri. Mbak Penny tadi teriak-teriak memanggil Mbak Gita. Kami pikir kenapa? Kok marip-marip nangis di depan rumah? Ucap salah seorang wanita bertubuh gendut. Ucapannya dipastikan oleh ibu-ibu yang sebelumnya mendekap Penny. Betul Mbak, katanya. Kami segera membopong Penny masuk dan merebahkannya di lantai yang beralaskan karpet. Lalu mengambil minyak angin untuk dioleskan pada kaki dan hidung Penny, supaya cepat sadar. Memang Mbak Gita kemana Mbak? Aku perhatiin dari kemarin gak lihat dia. Tanya ibu-ibu yang mengenakan daster itu. Aku dan Mbak Sarah saling melirik. Entah bagaimana menjawabnya. Tak kusangka Mbak Sarah tahu tentang kita. Mendengar penjelasan Mbak Sarah membuatku semakin khawatir. Kata Mbak Sarah, kita menghilang setelah makan bakso di warung Bang Kumis. Benar dugaanku, warung Bang Kumis tidak beres. Setelah Penny sadar, ia menceritakan kejadian sebelum ia pingsan. Ia didatangi kita seperti meminta tolong. Ya, semakin yakin jika kita memang sedang dalam bahaya. Saat itulah ku ceritakan semua apa yang aku ketahui menurut pandangan mata batinku. Biarlah mereka tahu, semoga saja menjadi petunjuk untuk masalah ini. Namun, Penny tidak terima dengan apa yang aku ucapkan tentang kita dan sedikit rahasia Bang Kumis beserta ular-ularnya. Penny tak bisa menahan emosi. Baginya Bang Kumis adalah biang dari semua masalahnya. Ia mendatangi rumah Bang Kumis dan marah-marah seperti orang kesetanan. Keberaniannya patut diacungi jempol. Demi sahabatnya, ia rela melawan manusia yang sudah bersekutu dengan iblis. Kami sempat beradu argumen dengan Bang Kumis dan berhenti saat tiba-tiba istri Bang Kumis keluar. Ia mengatakan jika kita sudah meninggal. Seketika kami syok sebelum akhirnya Bang Kumis menyeret istrinya masuk. Kami kembali ke kontrakan Penny. Kemudian tiba-tiba Mbak Sarah memberikan secari kertas pada Penny. Katanya ia sempat ke warung Bang Kumis untuk mencari petunjuk. Namun, tidak ada apapun. Hanya saja sebelum mereka pulang, salah satu karyawan Bang Kumis namanya Mas Penny memberikan kertas itu pada Mbak Sarah, yang isinya bahwa dia tahu keberadaan kita.
Tentunya kami sangat bersemangat, berharap pada petunjuk untuk mengetahui keberadaan kita. Mas Penny meninggalkan nomor di kertas itu. Penny langsung menghubunginya dan kami akan bertemu esok hari. Aku hanya pergi bersama Penny menemui Mas Penny. Mbak Sarah ada urusan keluarga. Sedikit yang Mas Penny ceritakan, tapi sudah menjelaskan bahwa kita memang masuk ke sebuah ruangan yang ada di dalam warung Bang Kumis. Tanpa membuang waktu, kami berniat untuk melaporkan Bang Kumis pada pihak yang berwajib. Karena ini sudah termasuk kasus kehilangan seseorang. Tiba di warung Bang Kumis, tentunya bersama 3 orang polisi. Kulihat Penny begitu semangat menggerebek warung milik Bang Kumis. Tak seperti diriku yang merasakan sensasi luar biasa. Entah apa, yang jelas tubuhku terasa panas berada di warung ini. Masih sama, melihat bakso yang bercampur ular. Bahkan kini berbagai macam makhluk astral bertambah banyak. Duduk di samping pengunjung yang hanya 3 orang. Ternyata warung Bang Kumis tidak ramai oleh manusia, melainkan makhluk-makhluk mengerikan. Sebisa mungkin menyembunyikan itu semua, Penny dan 3 polisi tengah menunggu calon tersangka. Salah satu pegawai Bang Kumis tengah memanggilnya. Sementara aku sibuk dengan ponselku. Meski tubuh ini tak karuan rasanya. Tak lama Bang Kumis datang. Lalu mereka langsung menuju ruangan yang akan menjadi TKP. Namun saat aku akan ikut masuk, kekuatan besar menyerangku. Seketika aku terhuyung. Kehilangan keseimbangan membuatku sampai terjungkal. "Kenapa, Mbak?" Salah seorang pengunjung yang duduk di hadapanku bertanya. Mungkin dia bingung. Tidak ada angin kencang, aku malah terjatuh. "Gak apa-apa, Mbak. Kepalaku cuman pusing," jawabku bohong. Lalu berusaha untuk bangun. "Oh, hati-hati, Mbak." Tiba-tiba suara kakek terdengar jelas. "Alia cucuku, cepat pergi dari tempat itu, nak. Bahaya." Kemudian telingaku berdenging, membuatku semakin takut. Apa kakek merasakan apa yang aku rasakan? Tapi jika aku pergi, bagaimana dengan Penny? Kuputuskan untuk pergi, tatkala semua makhluk mengerikan itu menatap tajam padaku. Kemudian sebuah asap hitam berubah menjadi sebuah lingkaran bersiap menghantamku. Buru-buru aku keluar dan meninggalkan warung setan itu. Aku menaiki ojek untuk sampai ke rumah. Sepanjang perjalanan asap hitam itu terus mengejarku. Seperti mengikuti kemana aku pergi. Aku terus membaca doa. Meski jantung ini berpacu dengan cepat bersama motor Kang Ojek yang kusuruh lebih kencang untuk melaju, rasa takut begitu menyerangku, bagai dikejar penjahat di film-film action. "Bang, cepet bang, jalannya lebih cepat lagi." Refleks aku menepuk pundak tukang ojeknya beberapa kali, membuat si abang ojek dengan cepat mengegas motornya. "Memang lagi dikejar siapa, Neng? Buru-buru banget," jawabnya dengan berteriak. Karena jalanan sangat ramai, riuh kendaraan begitu memecah suara kami. "Udah jalan aja, Bang," teriakku lagi. Tak ada lagi protes dari si abang ojek. Mungkin dia lelah. Sampai akhirnya tiba di rumah. Setelah membayar ongkos, aku bergegas masuk rumah. Namun baru saja akan menutup pintu, tiba-tiba kekuatan besar kembali menghantam tubuhku begitu keras. Aku terpental jauh hingga menabrak dinding. Tubuhku serasa remuk. Seketika itu aku tak sadarkan diri. Saat aku sadar, aku tengah berada di tempat gelap. Banyak pepohonan besar lagi tinggi. Sunyi dan senyap membuatku merasa takut. Hanya sesekali mendengar suara angin berhembus. Di mana aku? "Mama, Papa." Aku berteriak memanggil kedua orang tuaku, tapi tidak ada jawaban. Lalu perlahan aku melangkah menyusuri jalan setapak. Dikelilingi banyak pohon besar dan menjulang tinggi. Hari masih siang sepertinya. Tapi karena tertutup dengan banyaknya pohon membuat tempat ini seperti waktu maghrib. Sampai di pohon paling ujung, ku dengar gemericik air begitu syahdu. Ku ikuti arah suara itu. Aku terus melangkah hingga kutemui air terjun yang sangat indah. Aliran airnya tak begitu deras. Terjun bebas dengan damai. Jatuh di sebuah sungai yang mengalir kecil.
Airnya sangat jernih dan tenang. Aku memutuskan untuk turun. Namun, saat aku akan mengambil air dan ingin menemuinya, tiba-tiba seekor ular besar berada di hadapanku. Seketika aku tercerembab ke belakang saking terkejutnya. Aku terpaku melihat ular besar itu. Mungkin ukurannya setinggi dan sebesar pohon-pohon yang ada di sini. Aku berusaha mundur. Keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuhku. Kau sangat pintar anak manusia. Kau mampu melihat sesuatu yang tak bisa diketahui orang lain. Aku akan menjadikanmu lebih hebat jika kau mau jadi pengikutku. Aku kembali terlonjak saat ular itu berbicara. Ular itu bisa bicara. Apa dia siluman? Tanyaku dalam hati. Aku masih mematung menatapnya. Wajah ular itu sangat menyeramkan. Matanya merah. Wajah ular itu sangat menyeramkan. Matanya merah. Lidahnya menjulur panjang dan sisiknya berwarna hitam keemasan. Apa maumu? Tanyaku takut pada ular itu. Kau cukup jadi pengikutku. Dan aku akan mengabulkan semua keinginanmu. Jawabnya begitu menggelegar membelah kesunyian. Aku tidak mau. Aku adalah hamba Allah dan umat Nabi Muhammad. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Hanya dialah sebaik-baiknya yang bisa aku ikuti di dunia dan akhiratku. Lantang aku menjawabnya. Ternyata dia hanya iblis yang akan mencerumuskanku ke dalam lingkaran sesatnya. Meski nyawa taruhannya, aku tak akan pernah menyekutukan Allah hanya demi kenikmatan dunia. Mendengar ucapanku, ular itu murka. Kedua matanya menyala begitu terangnya. Kemudian secepat kilat melilit tubuhku. Seketika aku merasa sesak dan tak bisa berbuat apapun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Aku terus menyebut namanya dengan sisa napas dan tenaga dari tubuhku. Aku hanya berharap Allah akan memberikan pertolongan padaku. Tiba-tiba muncul api mengitari kami. Aku dan ular yang tengah melilitku, yang entah dari mana asalnya. Seketika ular besar itu menghempaskan tubuhku, membuatku kembali tak sadarkan diri. Saat aku bangun ternyata aku ada di rumah kakek. Mama menceritakan kejadian dari awal sampai sekarang. Baru aku menyadari. Setelah dikejar-kejar asap hitam itu, aku terkena hantaman keras hingga aku tak sadarkan diri. Lalu mama membawaku ke rumah kakek. Bahkan aku sempat kerasukan siluman ular. Astagfirullahaladzim. Apa itu yang aku rasakan di dalam mimpiku tadi? Sudah 3 hari aku tak sadarkan diri. Padahal di dalam mimpi tidak sampai 1 jam. Ternyata Alia, Mbak Sarah dan suaminya datang ke sini untuk menjengukku dan meminta bantuan kakek tentang masalah yang tengah dihadapi Penny untuk menyelamatkan kita dan Mas Penny. Aku membujuk kakek untuk bisa membantu Penny, meski harus masuk ke alam siluman ular untuk menjemput kita dan Mas Penny. Semoga Allah meridhoi. Amin. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.